warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Sebelum saya beralih pada materi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan sedikit tentang biografi Ibnu Taimiyah dan melengkapnya Taqi al-Din Ahmad bin Abdul al-Halim bin Abdi Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Harran 22 Januari 1263 Masehi. Nama ayahnya Abdul Halim, nama pamannya Fahruddin, dan nama kakeknya Masduddin yang merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Pada usia 7 tahun, Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang jurisprudensi atau fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah dalam 2 buku, yaitu yang pertama Al-Hizbah fi Al-Islam atau Lembaga Hizbah dalam Islam. Beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan buku kedua yaitu Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah atau Hukum Publik dan Privat dalam Islam. Beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Harus kita bahas ini ada 4 bagian. Yang pertama mekanisme pasar, yang kedua mekanisme harga, yang ketiga regulasi harga, yang keempat uang dan kebijakan moneter. Yang pertama harus kita bahas itu tentang mekanisme harga. Turunnya harga bukan saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, tetapi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat efisiensi produksi dan adanya penurunan jumlah impor barang yang diminta dan tekanan pasar. Mekanisme pasar adalah proses berjalannya atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output ataupun input. Yang kedua yaitu definisi harga atau harga yang adil. Harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikan dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, tidak ada unsur spekulasi. Ibnu Taimiyah menggunakan 2 istilah di sini. Yang pertama, kompensasi yang setara dan harga yang setara. Yang ketiga, regulasi harga, yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan untuk pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga manakah didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara. Penetapan upah buruh sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memecahkan perselisihan antara majikan dan karyawan yang biasanya secara umum berkaitan dengan upah. Ibnu Taimiyah melihat tenaga kerja merupakan jasa yang ikut mempengaruhi harga barang karena itu menetapkan upah analog. Yang keempat, uang dan kebijakan moneter. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang uang. Fungsi uang mengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang. Penurunan nilai menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang. Yang sangat banyak mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Kita bahas kebijakan moneter.
Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang. Yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atau mata uang yang bersangkutan. Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi kestabilan ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.